saya melamar beliau itu pakai CV yang sebenarnya kan kalau kita sudah lempar CV ke Ustadz bahwa kita jadi kita bisa fokus kerja gitu sambil ditemani ayang. Widih, satu nikah gini. Kalau nggak tahu kita mati-matian aja. si cantik ngomong kemarin nangis ya kan karena ini. Makanya ada ujian, itu pernikahan ada ujian, tapi tidak nampak. Kami berusaha. Saya pernah juga bilang ke istri kayak gini, yang jangan pernah ngomong masalah-masalah kita ke orang-orang. Jangan pernah cerita kepada siapapun kecuali. Beliau melamar itu Desember 2021. Terus habis itu, jangan kayak gitulah. Saya sih bukan dia, karena dia masih mau kerja. Tidak mau cerita tentang malam pertama. Wait, tunggu dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Collectional Dialets, jangan dia luar biasa semuanya. Tapi semua itu jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe sekarang juga. Jadi video kali ini kita akan apa ya? Memperkenalkan member baru. Kenapa kita nikah? Perkenalkan saya. Oke, jadi perkenalkan nama saya adalah. Kok perkenalkan ini kan channelnya? Oh iya, jadi kita perkenalkan ini namanya Nurul Fajri SH. Ini istri pertama. Istri, dan kita baru selesai nikah 27 Januari 2022. Nah, pada kali ini kita mau cerita tentang Emang udah nyala? Yang pertama kita mau nikah ya karena kita mau mewujudkan visi misi bersama. ya, pertama karena adanya resesi 2023, perpolitikan, ketiga kolaborasi dan visi misi, dan kolaborasi terhadap pendidikan, buku, generasi dan lain sebagainya. Visi misi kami itu pada intinya saya pernah menyampaikan bahwa visi misi saya itu saya ingin melahirkan generasi yang lebih baik, berani berwawasan global dan berjiwa pemimpin yang berkarakter nasionalis gitu, pokoknya. Jadi kita bangun bersama. Akbar. Jawabannya kayak gitu karena kita merasa hancur, kita mau kita merasa kayak kita harus cari pasangan yang sama-sama mendukung visi misi ini, yang sama-sama satu visi misi. Iya. Oke, kenapa saya milih si cantik ini? Karena pertama, ya kalian kan tahu lah kalau laki-laki itu sama pasangan harus setiap hari, nggak setiap hari, pokoknya kayak gini ya guys. Kita hidup, kita menikah. Saya menikah di umur 22 tahun. Nah, saya kan tinggal, ini contoh, saya tinggal sama orang tua, tapi tidak sama family sih, biasa di luar. Saya pokoknya sampai 20 tahun itu masih milik orang tua saya. Tapi ketika saya sudah nikah, itu jangka waktunya 22 tahun sampai entah sampai kapan, itu kan sama pasangan, sama istri. Jadi saya mau yang sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu. Jadi saya milih beliau karena value dan karakternya dan karasnya. Yang mau kenapa? Kenapa milih sini? Karena kayak karena sesuai kriteria. Ada pokoknya iya pernah ada yang datang. Tapi menurut saya apa? Sebut lah ya, maksudnya berapa orang datang? Gak tahu, nggak usah disebut. Pernah ada yang datang, tapi saya tuh yang ini kan beda-beda ya setiap perempuan. Tapi kalau saya tuh nggak mau sama orang yang belum kenal. Istilahnya saya tuh nggak tahu ini orang siapa, asal usulnya gimana. Tapi kan setelah akan tahu. Iya, tapi apa ya, saya merasa kayak Tidak tapi kan membedakan. ini kan beda-beda ya setiap orang. Kan banyak juga orang-orang banyak juga orang-orang yang apa sih nikahnya itu sama orang yang sudah orang yang belum dikenal sama sekali, termasuk umi saya. Umi saya itu nikah sama abi saya, almarhum abi saya. Dia tuh belum kenal sama sekali sama abi saya, tapi ya nikah juga gitu. Tapi kan ini beda-beda tiap orang. Sama juga umi saya gitu. Dia tidak sering mengenal adik saya sama umi saya. Tapi kalau saya tuh pengen nikah tuh sama orang yang seenggaknya tuh saya sudah kenal ini orang tuh siapa gitu. Karena menurut saya tuh nggak suka clueless gitu, nggak tahu apa. Karena menurut saya juga lebih mudah beradaptasi sama orang yang dikenal. Soalnya saya tuh orangnya malas teman, nggak malas malas kayak kenalan gitu. Oh iya, contoh ya. Kalau ternyata orang yang tidak tahu ternyata lebih baik daripada saya, gimana? Ya buktinya apa? Buktinya sekarang kita nikah.
Iya sih. Kita nggak boleh berandai-andai kayak gitu. Iya, iya. Buktinya udah nikah. Jadi kenapa saya memilih si suami, karena karena dia telah memenuhi kriteria itu ya, diantaranya dia ini bertanggung jawab. Jadi meskipun umurnya masih muda, karena kan biasanya laki-laki itu rata-rata mereka itu nikahnya umur 25 ke atas gitu, karena mereka merasa di situ mereka tuh mulai matang gitu. Kalau perempuan biasanya kan perempuan tuh jamaknya itu ya nikahnya biasanya umur 21. Perempuan tuh kayak orang-orang tuh melihatnya ya nggak masalah mereka nikah tuh umur berapa aja gitu, karena mereka ini ngikut ke imam mereka. Sedangkan kalau laki-laki kan karena mereka ini punya tanggung jawab untuk menafkahi, itu memang itu kewajiban mereka. Jadi mereka tuh merasa emang harus matang. Emang harus matang. Ini untuk laki-laki ya, jangan lemah-lemah. Kita harus tanggung jawab karena laki-laki itu harus kuat, bukan kuat hanya itu, tapi banyak hal harus. Iya. Kenapa? Ini ya balik lagi ya. Kenapa saya milih si suami ini? Karena dia ya pertama tadi bertanggung jawab, terus di umurnya, menurut saya di umur yang masih muda ini juga di umurnya yang masih muda ini kan umurnya 22 tahun sekarang. Beliau ini tuh menurut saya tidak kebanyakan main, tidak kebanyakan nongkrong yang gak jelas ya. Tapi lebih banyak kerjanya. Menurut saya karena lebih banyak kerjanya itu sudah cukup bagi saya membuktikan kalau dia ini orangnya insya Allah bertanggung jawab. Haruslah. Orang sudah koloni itu sudah betul-betul harus bertanggung jawab. Entah dengan online, tapi yang biarkan dalam Islam kan akhirnya itu memang harus bertanggung jawab, mencuci apa dan sebagainya. Iya. Itu kasih siapa? Si suami. Emang kayak gitu. Iya. Kalau kalian tanya kenapa gini, ya emang kayak gitu sih. Iya. Ini penting ya. Mencuci, menyapu apa. Penting ya ini. Itu memang. Kan orang-orang nih mikirnya sebelum nikah tuh banyakin belajar, bukan hanya belajar tentang suami istri tapi juga belajar tentang parenting ke anak-anak, karena ini kan bekal ya buat kita. Jadi kita tuh nikah nggak polos gitu, nggak tahu mau ngapain, tapi emang tahu gitu. Jadi saya juga baca buku Istriku Bukan Pembantu. Itu tuh buku yang banyak yang orang-orang tuh udah pada tahu gitu. Nah di buku itu tuh dikasih tahu gitu apa saja kewajiban suami istri. Nah di situ tuh orang tuh banyak yang nggak tahu gitu, orang-orang banyak yang nggak tahu bahwa kewajiban suami. Kalau sering nonton tentang video-videonya Ustadz Salim Abdillah, beliau ini juga sering sampaikan apa saja kewajiban suami. Jadi kayak kewajiban suami tentang mencuci dan lain-lain, pokoknya memenuhi segala sandang pangan. Iya, sandang pangan, papan. Itu tuh semua adalah kewajibannya suami. Termasuk waktu itu Ustadz Salim bilang memberi nafkah ke istri, memberi makan kepada istri itu tuh bukan cuma sampai ngasih uang, enggak, tapi sampai dibilang makanannya udah ada gitu, makanan sudah ada, pakaian sudah ada, tunai benar-benar selesai semua kewajibannya. Itu bukan ketika dia ngasih uang terus udah, tapi benar-benar tuh makanan udah tersedia, dimasaknya, kalau juga dimasak terserah gitu, pokoknya itu makanan udah ada gitu, udah jadi, udah dalam bentuk matang, bahkan sampai disuapin ke istrinya. Itu baru selesai tunai kewajibannya sama cuci piringnya. Iya. Tapi kalaupun ada wanita membantu itu juga itu merupakan pahala bagi membantu. Nah, itu kewajiban saya emang. Pahala bagi istri. Jadi sebenarnya kita nggak gini ya, kita bilang itu memang kewajibannya suami, benar. Itu kewajibannya suami. Tapi ketika istri mau membantu, mau dengan sukarela membantu hal itu, maka itu menjadi suatu pahala besar bagi si istrinya. Jadi kita tuh nggak saling kita nggak saling menuntut hak-hak kita itu ditunaikan. Tapi kalau kita mau menjalankan kewajiban kita mau menunaikan semua kewajiban kita, maka nggak ada lagi tuh yang namanya kita menuntut hak. Ini belum dianu. Karena kita saling menunaikan kewajiban gitu, saling mau membantu gitu. Intinya jangan menuntut tapi selalu memberi. Iya. Karena pokoknya kalau udah saling memberi itu udah nggak ada tuh lagi yang namanya tuntutan kayak gini, nggak ada yang namanya saling
menyalahkan kok kamu nggak gini, kok kamu gini, karena ya udah selesai gitu semua kewajibannya. Iya. Kayak gitu kuncinya. Istri jangan mentang-mentang itu kewajibannya suami jadi sosokan. Kayak gitu. Ini Tenang, kenapa? ya kemana-mana lagi. Oke, intinya kembali lagi itu yang pertama, kenapa mau nikah sama si suami saya ini. Pertama kan dia bertanggung jawab, dia gak banyak mainnya, nongkrong boleh, tapi nongkrongnya yang bermanfaat gitu, nongkrongnya yang menghasilkan uang. Salah. Aku suka itu, lihat deh. Apa? Oke, intinya kayak gitulah sebenarnya kriteria aku tuh ya standar apa ya, standar SOP ya gimana seharusnya laki-laki tuh berkewajiban. iya. Dan ya dalam plusnya saya juga ngeliat dia tuh sayang sama ibunya. Kalau ibunya jadi sayang, apalagi tanggung jawab penuhnya dia gitu ketika dia sudah menikah, pasti saya juga sayang sama ibunya, saya juga bakal disayang. Jadi tenang saja, almarhum Abi jatuh ke tangan yang tepat. Oh iya, kita harus ingatkan juga ini bahwa kita nikah ini berdasarkan ta'aruf, lempar CV dari ustadz ke ustadz. Jadi saya melamar beliau itu pakai CV yang sebenarnya kan kalau kita sudah lempar CV ke ustadz bahwa kita sudah mengatakan bahwa saya sudah siap ustadz, karena kita sudah lempar CV ke ustadz. Tapi saya lempar CV ke ustadz dan bilang, ustadz saya mau sama ini ustadz. Nah ustadz saya ngomonglah ke istrinya, istri ustadz saya itu ngomong ke murabi beliau. Dan kami terhubunglah, dan dengan percepatan 39 hari kita akad di tanggal 27 Januari 2023. Kalau saya sih, menurut saya janganlah jauh-jauh. Selain karena bikin perasaan wanita itu tergantung, kita tuh ketar-ketir juga. Wanita tuh kalau udah dilamar terus jaraknya terlalu lama, terlalu jauh, wanita tuh suka ketar-ketir karena wanita tuh punya banyak prasangka. Ya wajar karena perasaannya itu lebih banyak main. Pokoknya kita hitbah itu 28 hari, 1 bulan kurang. Dan saya juga setuju sih waktu itu jaraknya itu nggak terlalu jauh, karena sebenarnya ini kan udah mau 2024, tahu kan 2024 mau ngapain? Iya, jadi kita perlu cepet-cepet nih, karena sebenarnya masih banyak kerjaan yang mau diselesaikan. Jadi kayak biar satu urusan ini selesai dulu, pernikahan tuh selesai dulu, jadi kita bisa fokus kerja itu sambil ditemani ayam. Apa lagi ya? Ini awal mula kenapa nikah, ini kita mau cerita loh, ini cerita lucunya kenapa bisa nikah, awal mula kenapa nikah itu loh. Lalu kita Set. Iya, jadi ini tuh orang-orang tuh banyak yang nanya kok bisa gitu, karena ini kita termasuk nggak ada suaranya nih. Nggak, kita nggak pernah. Karena kita bergerak matematika di dalam. Iya, Orang-orang bilang kayak gini, terus ini orang kayak gini, widih pergerakan senyap. Karena dia tidak tahu kita tuh dilema banyak hal, dilema, aduh. Iya sih gitu orang sukses ya, ini orang sukses. Ini orang-orang tidak kelihatan bagaimana cirit di belakangnya, dia cuma tahu ya set enak-enak apa semua, dia tidak tahu di belakang bagaimana. Iya, ini sebenarnya kan kita ini nggak pernah upload undangan. Kan biasanya orang tuh upload undangan di media sosialnya, di Instagram kayak di Facebook, kayak mereka umumkan lamarannya, start lamaran dan lain-lain. Tapi kita tuh enggak, kita tuh komitmen, kita nggak mau sebar-sebar apapun di medsos kecuali hari pernikahan, pas hari pernikahan. Karena takut hasad juga sih. Iya, privat. Karena kalau saya pribadi, karena saya nggak pengen kena ain, saya nggak pengen kan kabar bahagia lamaran itu disembunyikan dan pernikahan itu diumumkan. Jadi menurut saya tuh pengen semuanya itu rahasia gitu. Yang tahu ya boleh teman-teman dekat gitu, teman-teman dekat yang mereka tuh juga nggak berniat tahu kalau mereka tuh nggak boleh menyiarkan hal itu gitu. Jadi saya benar-benar komitmen, nggak mau sebar-sebar apapun di medsos. Jadi ketika hari H itu banyak yang kaget ya. Iya, banyak yang kaget. Si suaminya juga semua minta tutorial atau apalah. Padahal tuh orang tuh nggak tahu, orang tuh bilangnya kayak gini, ini satu nikah jadi gini. Padahal nggak tahu, kita mati-matian aja. Itu banyak
banyak istighfar gitu, banyak minta sama Allah, banyak aduh Ya. bagaimana ini. Bukan nggak ada ujiannya, tapi nggak dilihatin aja ujiannya. Jadi itu banyak ujiannya. Jadi kemarin juga ini si cantik mau kemarin nangis ya kan karena ini. Makanya ada ujian, itu kami ada ujian, tapi tidak nampak. Kami berusaha. Saya pernah juga bilang ke istri kayak gini, yang jangan pernah ngomong masalah-masalah kita ke orang-orang. Jangan pernah cerita kepada siapapun kecuali ke pasangan. Kalau sudah tidak kuat, kita minta yang di atas ke Allah. Jangan sampai orang-orang tahu cukup sampai di pintu saja. Bukan ketika sudah tidak kuat, tapi emang mau kita kuat nggak kuat ya cerita sama Allah. Kalau misalkan ceritanya emang orang harus tahu kita tidak punya masalah ya. Kita bisa bereskan semuanya. Kalau emang berat masalahnya dan kita perlu jalan tengah, kita perlu mediasi, kita perlu apa, itu satu-satunya tuh ya ke orang tua atau ke orang yang memang capable di dalamnya. Kan biasanya ada konsultan juga konsultan perkawinan gitu, ya pernikahan. Untuk pernikahan ya konsultan pengantin gitu biasanya kalau mereka punya masalah yang memang berat dan perlu jalan keluar. Nih awal mula kenapa bisa nikah? Siapa yang duluan suka dan di mana ketemunya, bla bla bla, itu tuh yang paling banyak ditanyain ya. Iya. Karena ini kayak wah tiba-tiba nikah, sampai orang tuh banyak yang nggak percaya kan, kayak beneran nikah, orang kira tuh baru lamaran karena nggak ada undangan sama sekali yang disebar, ternyata itu akad nikahnya. Nah orang tuh tanya, ini kenal dari mana, ini siapa duluan yang suka, bla 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 bla, karena si suami ini dikenal sebagai orang yang cuek, saya tuh nggak peduli. Iya gini ya, saya itu apa ya, kalau masalah perempuan itu agak sensitif. Karena apa ya, saya tidak mau istri saya suatu hari sakit hati karena saya ada permasalahan dengan wanita. Yang sih kalau ada orang kan bilang pacaran istilahnya, fokus saja apa yang kita punya, satu cewek yang satu lah, fokus. Tapi maksud saya tidak mau membuat si cewek saya atau istri saya cemburu supaya nanti gue tidak pernah punya ini, tidak mau kayak gitu. Saya mau ya cuma kamu saja kayak gitu. Saya pun tidak terlalu up tentang wanita-wanita dimanapun kecuali kakak saya, karena saya tidak mau buat istri sakit hati dan cemburu. Karena tidak boleh. Ya. Jadi balik lagi nih, kenapa kita bisa ketemu? Jadi awal mula kita ketemu itu di suatu komunitas. Jadi ada komunitas yang dibangun oleh salah seorang anggota dewan, dan bukan kebetulan, ini adalah takdir memang. Kita tuh jadi anggotanya, kita ketemu. Saya pokoknya tidak tahu ini, saya baru tahu pas waktu itu. Setahu saya dia cuek, saya cuek. Iya, kita tuh sama-sama bodo amat, sama-sama tidak terlalu peduli tentang pasangan. Malah kita identik tentang orang yang tidak mempermasalahkan tentang pernikahan. Kayak kita itu identik tentang apa sih, cowok cewek pacar atau apalah, atau kayak yang tentang lawan jenis. Kita tidak mikir itu, kita fokus tentang ya kerja, cuy, bodo amat lah semua. Kita fokus sama apa yang kita inginkan. Ternyata karena kita sama-sama kayak gitu, mungkin kayak gitu lah disatukan untuk sama-sama produktif bersama. Jadi setelah kita sama-sama, kita juga akan lanjut lagi membangun apa yang kita inginkan, plan selanjutnya, perencanaan yang banyak hal. Iya, jadi pokoknya setelah kita masuk di komunitas yang sama, kita belum saling kenal waktu itu. Saya tuh bahkan sering lupa namanya dia siapa. Nah kemudian kita disatukan dalam satu pekerjaan. Jadi beliau ini adalah videografer dan fotografer, sedangkan saya ini jobdesknya adalah konseptor. Nah, terus apa itu konflik? Iya, ada satu momen yang dimana saya kurang suka sama apa yang dia upload dengan konsepnya. Ya saya sedikit, apa sih ini orang? Kenapa dia tetap ini? Dia sebenarnya tidak tahu ya, sudah cerita dia nggak tahu sama sekali. Saya nggak ingat. Nanti yang terus ini scroll, lihat fotonya itu yang si bawah sekali. Si IG yang kita kelola itu kan difoto dari atas, kayak tidak cocok sekali, tidak SOP. Ya jadi ini kayak tertantang itu. Kenapa ini ya, orang ini? Oke, kita mungkin kolaborasi nih, supaya sama-sama paham ini. Ya, jadi di situ mungkin awal mulai dia suka. Jadi oke, kita konfirmasi ya ini biar jelas. Jadi dia bukan suka, kayak bilang suka kan tidak boleh kayak setelah angkat saja, suka. Tapi maksudnya kayak
pengen mau gitu. Pengen mau apa? Pengen dinikahin guys. Iya gitu ya. Iya, jadi oke, kita konfirmasi ya ini awal mula siapa yang mau ini adalah dia nih. Mungkin ini mungkin itu tuh sekitar antara bulan Maret atau bulan April 2021. Tapi kalau saya awal mula suka tuh sebenarnya kurang tahu sih kapan, tapi yang pasti pada saat kita masih juga di satu payung pekerjaan yang sama. Jadi saya juga mulai suka itu 2021 waktu itu. Tapi saya ini bukan suka yang kayak gimana ya, ini kayak cuman kagum aja, enggak ya, ini kayak cuman kagum aja. Dan waktu itu selintas saya punya pikiran kayak gini, ini pikiran yang sama sekali saya nggak punya harapan apa-apa, saya cuman berpikir selintas seperti ini. Kita kan ini udah interaksi dalam pekerjaan yang sama selama kurang lebih 3 bulan, dan saya lihat dan saya melihat bagaimana dia caranya berinteraksi dengan manusia, berinteraksi dengan rekan kita. Allah. Ya, nah di situ saya mengambil kesimpulan. Tapi ini saya sama sekali menyimpulkan, ini saya nggak ada harapan apa, biasanya bilang kayak gini. Saya tuh kan juga suka nulis ya, saya punya IG pribadi yang di sini saya nulis pokoknya semua yang pengen saya tulis aja gitu. Di situ saya bilang kayak gini, beruntungnya perempuan yang akan menjadi si istrinya dia Lights ini. Oh ya, sejujurnya ingat juga. Di sini pernah ngomong nih pas satu kerjaan, bisa tolong dia carikan saja pasangan. Ingat tidak? Iya. Jadi waktu itu pas lagi kerjaan. Jadi saya itu kan masih kerja skripsi waktu itu. Saya masih kuliah waktu itu, masih belum selesai skripsinya. Jadi saya kerja. Jadi saya dapat pekerjaan waktu saya masih kuliah, tapi udah semester akhir nih. Saya lagi kerja skripsi. Dan waktu itu saya tuh bercanda gitu. Saya tuh punya satu prinsip bahwa saya nggak mau nikah kalau saya belum selesai skripsinya, minimal selesai skripsinya, maksimal pokoknya minimal udah selesai skripsinya. Jadi saya tuh nggak harus terdistraksi dengan pernikahan. Nggak buruk sih orang yang menikah ketika sedang kuliah, itu adalah menurut saya orang yang hebat, karena membagi waktu, membagi fokus antara suami, apalagi misalkan udah punya anak, kemudian harus mengerjakan skripsi juga, harus membagi waktu dengan kuliahnya. Itu menurut saya adalah sesuatu yang mungkin saya tuh nggak bisa gitu. Jadi saya tuh punya komitmen kalau saya tuh nggak mau gitu. Saya nggak mau nikah. Saya menolak orang-orang yang datang ketika saya waktu itu masih kuliah atau ketika saya waktu itu masih skripsi. Jadi ya nggak mau gitu, karena saya merasa saya nggak mampu. Ya makanya waktu itu saya tuh bercanda, saya tuh ngomong ke si suami saya bilang kayak gini, tolong dong carikan, Pak tuh saya lagi kerja skripsi, jadi OTW udah ngerjain skripsi nih, saya bilang kayak gitu biar bercanda gitu, saya bilang kayak gini. Udah mau? Iya, tolong dong carikan, mau apa? Padahal pengen. Ya, yang kayak dia mau carikan dia pasangan. Padahal maksudnya itu saya kan? Enggak. Iya enggak beneran. Oh, langsung kan? Iya. Hanya minta dicarikan. Iya, minta dicarikan aja. Iya beneran. Minta dicarikan. Saya tuh bercanda, bukan pengen dicarikan juga sih. Kalau saya dicarikan saya juga nggak mau, karena saya maunya saya punya keinginan sendiri. Saya nggak mau dicarikan sama orang, ditawarkan ini, nggak mau. Saya maunya saya milih ini. Saya misalkan ada orang yang milih saya dan saya tahu orangnya, terus saya merasa condong juga, iya boleh gitu. Intinya saya milih gitu, bukan saya ditawarkan kayak disuruh ini, enggak, itu bakal mau sih. Berarti pilihan pribadi karena memang mau. Iya, dekat-dekat. Ya pokoknya. Kenapa kita nikah? Pokoknya ta'aruf Islami, kita udah jelaskan banyak hal. Tapi ini sedikit ini kita mengkritik diri kita pribadi. Meskipun kita baru nikah baru sekitar 3 hari 4 hari, tapi kami belum bukti banyak hal sih. Kami akan terbukti kalau sudah 5 tahun lah, 10 tahun, 15 tahun. Jadi mohon maaf, kami itu menasihati diri kami juga pribadi, gitu ya. Jadi kami ini sedang lagi menasihati diri pribadi juga, karena kita baru berjalan masih panjang, belum banyak dapat konflik yang banyak, masih awal-awal. Jadi masih ini hanya mengingatkan diri, semoga ketika kita konflik, kita nonton video ini bahwa kita yang gini ini satu hari ya, satu hari. Kalau kita ada pertengkaran, ini jadi bukti. Ya jangan bertengkar. Bukan bertengkar, kita berkomitmen, konsistensi bahwa apa kita inginkan, visi kita inginkan harus tetap berjalan. Aman sudah sebut tidak? Yang visi tentang anak yang ini.
atau yang tidak terekam? Yang tidak terekam? Belum. Jadi kita suruh misi. Pokoknya gini, kolaborasi terhadap politikan. Udah tadi ya, udah. Perpolitikan, kolaborasi, percepatan resesi dan visi misi yang ingin memiliki anak yang terakuran di kawasan global, dan pokoknya kami merasa kayak kita banyak PR, kami tidak mau anak kita seperti yang kita ini menjadi lebih dari itu. 30 Desember lamaran, setelah itu ketemu sama silaturahmi keluarga. Tanggal 27 Januari kita akad. Kenapa tanggal 27 Januari? Karena 27 Januari itu hari kelahiran umi saya. Jadi gini, ini kan jadi periodenya itu kamu jangan gitu itu jadi nggak fokus. Terus kayak gitu. Gak kelihatan. Iya, tentang nggak kelihatan, jangan kayak gitu. Jadi periodenya ini ada 3. Kita ketemu di 2021 Februari 2021, terus akhir Baca kan yang itu yang jangan gitu saja. Jangan terlalu puitis. Iya, nggak usah nih. Kita ketemu pertama kali Februari 2021, terus habis itu beliau mau melamar itu Desember 2021, terus habis itu jangan kayak gitulah. Jadi begitulah Nikah itu kaliku. mudah. Enggak, pokoknya banyak masalah sih itu ujian. Tapi kami anggap mudah karena kami tidak ingin mempublish, kami tidak ingin menyampaikan bahwa kami kesulitan. Pokoknya mudah. Padahal di dalam banyak tantangan. Jangan yang mudah, cobain aja kalau tidak percaya. Ya jangan takut nikah, tapi takutlah jomblo. Menikahlah. Contoh ya, ini kita sudah di pernikahan 10 tahun. Apa pesan-pesan untuk kita yang 10 tahun? Untuk suami tersayang dan saya sendiri, Ini 10 tahun ya, bukan kuliah. ya, terima kasih telah melewati 10 tahun yang banyak suka dukanya, mungkin banyak tangisnya, tapi juga pasti lebih banyak tawanya. Terima kasih telah bertahan selama ini. Terima kasih telah menjaga amanah. Terima kasih Pak Suami telah menjaga amanah dari Umi saya. Karena Sama saya kakak dari Abi, apa kakaknya Abi? Om. Yang kemarin pas di masjid ya guys. Iya Om. Bukan yang pas di Iya, masjid itu tante, kakak dari Abi. Iya, kakak Ayah dari abi saya itu masih ada kan. Beliau ini datang, dan beliau ini yang benar-benar dari awal sampai akhir acara tuh ada gitu, ada di situ gitu. Jadi si tante saya waktu itu nggak pulang, dan itu setelah selesai akad dan beliau dan si suami ini nyamperin saya ke kamar masjid. Si tante saya ngomong kalau kamu benar-benar jaga ponakan saya, jangan pernah disakitin, jangan pernah lagi. Ngomong apa sih tante waktu itu? Pokoknya beliau bilang jaga, bimbing baik-baik. Pokoknya nasihat yang kamu tanggung jawab, pokoknya kayak gitu. Ini kesimpulannya. Karena semua keperluan semua pokoknya itu tuh diserahkan kepada suami pada saat setelah selesai. Atau tidak pas akad itu kenapa saya nangis? Karena tanggung jawabnya besar coy. Dia sedang Itu dulu pas akad tidak saya nggak bisa nangis. Nggak ada emosi sesuatu. Saya nggak punya Zoom. Saya mau nonton dia tuh nggak ada. Sama belum lihat ya? Saya terus akad nangis. Nggak sih, wajar sih, karena itu kan sesuatu yang sakral ya. Ketika orang sudah selesai mengucap akad itu kan bergetar langit karena ucapan ijab kabul. Umi juga waktu itu ketika sungkeman, Umi itu berpesan kalau yang rukun-rukun dengan Umi kok yang rukun-rukun dengan si suami jangan bertengkar, kalaupun bertengkar ya diselesaikan dengan baik-baik gitu. Oke, dari apa deh? Dari pesan saya untuk 10 tahun yang telah dilewati, terima kasih karena percaya sama saya. Karena saya juga mikir saya itu masih muda,
masih banyak kekurangan, istilah orang belum mapan dan lain-lain. Saya kayak ngerasa kenapa semua percaya sama saya, tapi dengan itu saya juga harus memberikan tanggung jawab. Memang intinya adalah saya terima kasih karena ini orang percaya banget sama saya. Kayak apa ya, belum kelihatan jelas apa, tapi dia mau. Tapi saya punya perencanaan, saya punya apa yang saya inginkan. Kita realistis saja, jangan cuma ngomong doang. Take action lah. Oke, mungkin hanya itu kali ini. Kalau kalian banyak bertanya, coba komentar di bawah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian penasaran tentang kami dan belum dibahas di video ini. Tapi kita agak lupa karena video kita tadi sudah buat konten pertama, kami tidak terekam 30 menit. Berapa ya? 30 menit. Kita tidak terekam, kita mulai, udah capek, dan ini udah setengah 10 dan kita udah mulai ngantuk. Bukan saya sih bukan dia, karena dia masih mau kerja. Tidak mau cerita tentang malam pertama. Kamu deh yang tutup. Apa sih ya? saya sering nonton juga videonya. Oke, segitu dulu video kita kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, share, comment, and yang terpenting adalah subscribe. Tunggu, jadi karena subscribe itu gratis. Jadi kalau kalian mau tahu tentang hal yang belum tahu atau penasaran banyak hal, komentar saya di bawah ya. Intinya kami siap menampung dan kami juga punya visi misi untuk kami ingin memberikan inspirasi banyak orang. Kami ingin jadi orang besar, sama-sama menjadi orang besar, sama-sama menjadi orang sukses, sama-sama ingin beri dampak pada orang-orang. Jadi kami mau kalian juga sharing kepada kami, karena kami pembelajar sejati. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace and doom.